Udah. Udah segitu aja. Oke. Another cara baru. Oke. Jadi kita habis nonton. Ada pertama banget ya? Hari kedua. Hari kedua ya? Hari kedua. The Conjuring. Anjay. The Devil Made Me Do It. Bukan. Bukan. The Last Rites. Asik. Ini sebenarnya premisnya tentang apa nih, Mbak Dok nih? Jadi ini menceritakan perjalanan terakhirnya Ed dan Lorraine Warren nih. Nah, perjalanan. kirain mau ngomong apa? Ini tuh menceritakan tentang kisahnya Ed dan Lorraine Warren yang terakhir. Gimana kan mereka udah masa tenang nih gitu kan, anaknya mau nikah, terus si Ednya juga masih harus menjaga kesehatan, gak ada punya penyakit jantung gitu kan. Tapi ternyata di tengah-tengah kehidupan damai mereka nih harus dihentikan karena ada kasus lama mereka yang gak selesai, malah setannya balik lagi. Nah, kayak lagi utang kalau gitu. Kayak rentenir, jatuhnya tuh setan. Serem juga, itu serem sih, itu serem. Gitu. Nah, dan kali ini setannya itu melibatkan si anaknya. Anaknya. Emang kalau udah satu keluarga gitu emang. Iya, jadi memang ceritanya itu sangat sangat anak sentris. Iya. Gitu, kunci utamanya itu di anaknya. Tapi emang nyambung ya berarti ya. Berarti emang yang terakhir kan Warrennya juga ada jantung kan dia kan, kena penyakit kan. Terus akhirnya emang ternyata terbawa sampai film yang terakhir ya. Iya. Jadi kan ini kan apa ya namanya, cerita terakhir dari sepanjang Conjuring Universe. Gitu kan. Cerita dari sepanjang Conjuring Universe, dari Annabelle, The Nun gitu kan, sampai ini yang terakhir. Tapi jujur aku kecewa sih sama filmnya. Iya. Kenapa tuh? Iya, soalnya apa ya? Aku nggak tahu apa karena memang udah kepanjangan gitu kan, mereka nge-milking filmnya, terus mereka bingung, aduh gimana ya, kayaknya udah capek deh gitu. Gimana ya cara ngakhirinnya gitu kan. Jadi kayak dengan modal seadanya gitu kan. Ya udah lah, yang penting kita bikin happy ending gitu. Kayak apa ya, unsur-unsur horornya tuh kurang gitu. Dikit malah ya unsur horor ya. Justru kan kita berdua adalah orang yang takut kan. Tapi di film ini kita nggak banyak tutup mata, ya nggak sih? Kita nggak banyak. Itu atau kita challenge tadi kan. Tapi kayak, mana jump scare? Nah. Kalau ada jump scare, tapi ternyata jadi nggak serem sama sekali ya. Nggak serem kan? Nggak serem. Terus setannya itu juga tidak serem gitu dari segi, maksudnya dari segi pas mereka munculnya maupun dari kosmetiknya juga ya. Jadi kayak biasa aja gitu. Terus apa ya, kayaknya tuh kurang ini loh, selain unsur-unsur building ke jump scare-nya gitu loh. Ya. Kan biasanya kan orang kan kalau jump scare kan buildingnya banyak kan, yang dibuat mencekam lah apa. Itu enggak, kayak tiba-tiba dah. Ya. Dah. Terus gitu. Terus juga menurut aku ini tuh bener-bener nggak ada unsur strong di film ini gitu. Iya. Mau dari segi keluarga yang dikenal hantunya, mau segi hantunya, mau segi percintaan anak si Warrennya, nggak ada yang strong menurut aku. Karena maksudnya dari awal sampai akhir keluarga itu siapa? Kita kan ditunjukin keluarga itu siapa kan. Terus yang kedua, setan itu siapa? Setan kaca itu siapa? Cuma ditunjukin dulu aja kan pas. Jadi spoiler ya. Jadi dia itulah nonton lah. Maksudnya nggak ada yang cukup kuat untuk kita kayak anjir gitu. Anjir, terus nggak bandingin dengan Falak. Atau bandingin dengan Annabelle. Itu kan dia ada backstory-nya, ada walaupun ini di dalam satu film ya, kayak kita contoh Conjuring 2. Falak itu kan bener-bener diceritakan tuh setan yang emang powerful gitu kan, kuat. Kita dikasih tahu latar belakangnya ini ya. Lah ini kita sampai terakhir aja nggak ditunjukin setannya siapa gitu. Iya, benar. Jadi kayak nggak tahu nih apa ya, maksudnya kan di awal tuh mereka udah ngasih premis ini kisahan ini horornya nih gitu kan. Tapi di ending tuh kita nggak dikasih tahu kenapa justru jadi target gitu nggak sih? Iya, benar. Kenapa anak yang jadi target gitu? Kenapa misalnya? Terus kan ceritanya ini ya, banyak hantu-hantu yang banyak hantu-hantu yang ngumpul kan di situ kan. Cuman nggak dikasih tahu emang apa sih yang membuat ngumpul gitu, apa sih yang membuat dia tuh jadi the last target ya gitu, tuh nggak ada gitu. Terus juga kalau menurut aku nih ya, dia membawa unsur-unsur keluarga, menurut aku nggak juga sih. Soalnya nih dibandingin, gue bandingin lagi sama Conjuring 2. Conjuring 2 kan tuh yang anak kecilnya kerasukan kan, mau dibunuh kan. Sampai-sampai banyak scene yang emang menunjukkan kekeluargaan, terutama scene
pas si Ed Lauren-nya mainin gitar. Yang one man gitu kan. Dan emang nunjukin kuatnya keluarga kan. Dan ibunya kan juga membela banget tolongin anak saya gitu. Di sini kagak, abis itu keluarga keluar dari rumah apa? Iya. Kita nggak ada yang peduli untuk keluarga, maksudnya mati aja tuh Dan, iya nggak sih? Benar. Kayak cerita di keluarga itu kayak kan di Conjuring 1 dan 2 kayak ditunjukin banget kan, oh ini keluarga capek banget nih digangguin apa segala macam, terus kan kelihatan gitu kan, maksudnya kayak iya ya capek ya gitu kan, terus iya mereka butuh bantuan, tapi kalau yang ini tuh cuman kayak apa ya, anaknya aja yang kesurupan cuman satu. Iya, dan abis itu udah ya. Muntah-muntah doang, dia muntaber kali dia anjir. Bukan kesurupan. Nggak, kata gue TBC. Gue juga pernah tuh tiba-tiba muntah darah. Nggak usah sosokan paranormal lu TBC. Asam lambung kata gue. TBC anjing. Maksudnya nggak serem nggak sih? Nggak serem gitu. Conjuring 1 deh, nggak usah mana-mana yang ibunya. Yang sampai mau bunuh anaknya kan, tapi kayak inget ya anak. Iya. Itu bener-bener kayak akhirnya kasih sayang keluarga ya kan. Ini tidak peduli. Terus juga ada acara pasturnya mati coba. Iya. Kata gue mah itu habis budget aja tuh. Tapi kataku apa ya, aneh tahu kenapa pasturnya dimatiin. Kan setannya kan terkurung dalam si objek ini kan. Iya. Kenapa dia bisa keluar dan membunuh pasturnya nggak sih? Iya, dan jalan-jalan gitu ya. Iya, kayak terus maksud gue ngebunuhnya di tempat gereja gitu. Iya, makanya. Sumpah nggak dijelasin sama sekali gitu. Iya, maksud gue ya mungkin karena itu gereja kali ya. Kenapa? Kalau masjid beda. Kalau masjid rukiah. Iya, maksud gue lucu aja ada pastor dibunuh sama setan di gereja lagi ya. Lagi nungguin orang mau ketemu pastor juga. Ini kata gue tuh emang bener abis budget. Jadi kayak deal-dealannya kan misalnya 2 juta. Tapi kayak sampai akhirnya nggak bisa. Lu 2 juta cuma dapat 2 episode, dua scene gue gitu. Ya udah deh, gas gimana deh. Ya udah dimati kayak itu scene nggak penting banget. Iya, maksudnya nggak ada peduli juga. Ada dan nggak ada scene itu ya udah. Gitu, iya, sebenernya. lagi juga itu siapa pastor itu siapa? Iya. Nggak berimpact juga ke emosionalnya si Warren, Ed sama si Lorraine kan. Ya udah gitu. Iya, ada nggak ada mereka nggak sebenarnya nggak ngaruh. Gitu. Cuman, aku tahu kenapa pastor itu dimatiin. Kenapa? Biar mereka tahu kalau mereka harus ke Pennsylvania. Anjir. Kalau pastor itu nggak mati, nggak tahu kalau harus ke sana. Nggak. Itu pas pesta bapaknya di TV-nya ada berita. Oh iya. Harusnya dari situ udah tahu, anjir. Lagi itu kan beritanya kan tersebar kemana-mana kan. Masa nggak tahu? Masa harus nunggu pastor mati dulu? Pastor paling dekat lagi. Coba kalau pastor bukan pastor itu yang mati, pastor yang lain. Nggak tahu. Nggak tahu juga. Terus kata setannya, pastor mana yang harus gue bunuh? Iya. Ya maksud gue kayak aneh. Pokoknya hal bagus menurut aku. Satu-satunya hal bagus di film ini yang bisa dibawa dari film ini ya udah balik lagi chemistry-nya si Vera Farmiga sama si suaminya siapa namanya? Patrick Wilson. Ya, tapi memang dari awal tuh mereka memang dibangunnya tuh chemistry-nya emang sepasang suami istri yang ketat erat banget. Aku tuh sampai nyangka mereka suami istri asli. Cuma saking bener-bener dari Conjuring 1 romantis banget gila. Apalagi Conjuring 3. Iya. Endingnya yang ya wah. Iya. Shit. Nah, hal aneh dalam film ini selain adalah adanya Annabelle. Kenapa Annabelle muncul? Annabelle jadi Titan. Terus Annabelle jadi Titan. Jadi Titan aja. Untung Warren-nya nggak yang ini ya. Shinzo Sasageo. Untung punuk kayak Annabelle nggak kelihatan. Soalnya gue besot gitu kan. Tadinya aku kira saking nih setan mau ngumpul mau sampai ada denun. Terus nanti assemble. Itu yang aku bilang. Aku kira ini kan ending ya. Semuanya akan ngumpul setan-setannya. Untung kagak keluar tua-tua tuh. Anjir. Banyak unsur-unsur yang kenapa Iya. Annabelle juga nggak penting di situ. Annabelle nggak penting. Karena kata gue emang Annabelle tuh ini maksudnya kan dibuat untuk si Conjuring Universe ini kan. Tapi udah dibuat mahal gitu. Nih, karena di film terakhir udah paketan jadi kayak masih ada satu slot nih Annabelle. Iya. Masa ini kita udah mahal-mahal buat nih boneka nih kagak kepake. Iya. Pakai sampai akhir. Sekali lagi dah.
anjing ngapain Annabelle? Dan jujur CGI-nya ini banget ya Sling. Kasar Jelek. banget ya. Kasar banget. Kasar banget, kelihatan banget tuh CGI. Apalagi yang pintu ya. Yang pas kaca, yang kaca. Kaca muter-muter. Kaca muter-muter tuh nggak usah. Dan kayak kaca muter-muter juga nggak penting. Sumpah, pokoknya nggak penting deh semua di film ini. Terus yang pacarnya ini kejebak kaca itu juga lebih nggak penting anjing. Kenapa coba dia di situ? Terus keseret-seret sampai kakinya besot-besot kan. Sot terus kena leher, kira mati kan. Kagak selamat nih. Tapi kataku mungkin penulisnya udah ketuaan ya. Kenapa? Cara mereka nge-endinginnya agak cheesy sih. Yang 3 keluarga kayak wah. Nggak, terus ngelawan ini sisi jahat masing-masing. Iya. Terus juga emang ajang nostalgia aja kali ya ini film ya. Oh, iya, karena kan benar. akhirnya semua cast dari Conjuring 1 ditunjukin kan. Ya walaupun nyicil ya karakternya. Nggak semua karakter ada. Perwakilan lah ada. Terus juga ini apa namanya? Bahkan sutradara sendiri James Wan juga dalam situ ya kan. Iya. Masuk juga kan. Jadi kayak udahlah nih terakhir happy ending aja gitu. Ya, cuman Tapi aneh banget ya menurut aku, kayak emang sih aslinya kasus ini kan dibilangnya kan emang penutup dari emang mereka udahan jadi ini kan. Kan mas aku nggak harusnya ini menjadi puncak nggak sih? itu dia Slay. Iya kan? Itu dia yang Saya bikin jadi kayak- kecewanya gitu. nggak- Kita di building sama Conjuring Universe tuh serem-serem loh kataku. Bahkan even Annabelle, aku ceritakan sama kamu, dari semua Conjuring Universe kataku tuh yang paling serem tuh Annabelle Creation gitu. Iya. Gitu karena memang seserem itu The Nun 2 aja tuh masih serem kataku. Iya. Tiba-tiba The Conjuring The Last Rites ya. Endingnya begini. Makanya sebenarnya aku kecewa sih sama film ini gitu. Iya. Ternyata dia dapat nilainya lumayan rendah juga di IMDb, cuma 6,1 tadi. Cuma kan baru 2 hari. Itu bisa lebih jelek lagi kan? Bisa turun lagi ya? Iya, dia bisa lebih pasti akan jelek anjir. Iya. Pasti orang hari kedua aja jelek. Iya. Masa hari ketiga nggak jelek? Iya. Iya, benar. Kata gua mah udah lu ya kalau mau yang jam sekali silakan nonton ya. Gimana? Maksudnya jam sekali cheesy gitu Oh, iya, atau iya. sekedar Kalau lu fans beratnya Conjuring pengen nonton Iya. bioskop silakan. Kalau mau senam jantung, maksudnya pemanasan, boleh nih nonton jam scare-nya kayak Tapi kardio dulu biar beneran jantung. Orangnya serem anjir, Iya. make up-nya juga iya standar. makanya. Gila. Nggak yang bikin apa tutup mata. Denun kan serem banget ya? Denun Parah, serem banget tuh. dan si Falak juga parah Iya, banget sih ya. Falak tuh serem banget tahu. Terus ini Conjuring 1 yang ada nenek-nenek loncat dari atas dari lemari itu kan ini juga banget serem banget hantunya. klep-klep. Iya. Itu kan kayak horor tuh niat gitu. Iya makanya. Kan ya? Kayaknya mereka udah Dipikirkan secara matang-matang gitu. Lihat tuh. Sampai merinding. Merinding tuh. Ini kan yang klep-klep menurut itu Iya, itu serem. pecah banget Itu kan. serem, iya, itu serem. Kenapa? Dipikirin. Ya Yang- ini Awal-awalnya ada scene spray terus bentuknya orang kan juga Ya. dari situ kan. Ini setannya ngumpet di rok Iya. anjing. Kata gua mah masuk malu gak tuh setan ya kan? Setannya ngumpet di kursi. Iya. Bah gitu. Gak ada. Enggak tuh ranjang. Oh, ranjang. Ranjang. Udah dah pokoknya. Scoring dah. Aku ngikutin IMDb 6/10. Berapa 5/10. Ya, 5-nya lagi karena chemistry-nya mereka lagi. Oh iya, sama ini si siapa Mia Tomlinson-nya, Judy Warren-nya cakep Oh iya cakep juga ya. banget dia. Ini manusia yang tercipta untuk film-film jadul. Iya. Cantiknya cantik jadul soalnya. Cantik jadul So soalnya. kalau dia main di film modern mungkin biasa aja gitu. Ya, Tapi ya, untuk ya. film jadul dia cakep. Kita sepanjang film cuman muji-muji Judinya doang. Cakep. Cakep ya gila. Bodinya juga jadi ya. Cantik ya gitu. Pakai korset kayak itu. Kenapa ke situ? Kamu tahu korset kayak apa? Aku tanya. Gitu dah. Oke, boleh di komen-komen di bawah ya. Ini lumayan rame ternyata yang nonton kita. Oh emang iya? Dari subscriber 67. Ternyata nonton kita 400-an. Enggak maksudnya. Oh, iya. Boleh lah kita diskusi-diskusi Oh, di iya. bawah di kolom komentar kayak tipis-tipis aja. Iya. Bang, apaan sih lu bang? Gitu juga nggak apa-apa, ya kan? Hina kita juga nggak apa-apa. Iya. Atau misalkan mau micu perdebatan kayak enggak kok filmnya bagus gitu. Nah, Iya, iya. boleh. Nanti Boleh kita debat juga. bareng. Nanti kita debatnya santai. Yoi. Nah kalau ada yang salah nih, cari aja mbak ini nih. Ntar saya bantuin, komen aja bang alamat mbak ini. Nah saya tenang aja. Oke, cukup sekian kalau gitu dari kita. Ya. Dadah.